Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindia Salsabila dengan NIM 1903804 dari Program Studi Manajemen Industri Catering. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait rencana karir saya ke depannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ngasih tahu sedikit bidang karir apa sih yang saya minati. Nah, saya memutuskan akan menjadi pastry chef. Pastry chef adalah chef yang bekerja di dapur profesional dengan spesialisasi membuat hidangan pastry. Biasanya pastry chef ini bekerja di hotel, di restoran, di bistro, cake shop, cafe, ataupun memiliki usahanya sendiri. Namun untuk video kali ini yang akan dibahas lebih ke pastry chef yang bekerja di hotel. Nah, pastry chef yang bekerja di hotel itu terdapat di dalam satu tim yang bernama pastry section. Nah, pastry section ini merupakan salah satu section yang berada di Departemen Food and Beverage. Nah, sekarang langsung aja masuk ke pembahasan. Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi adalah uraian yang menjabarkan hal-hal yang harus dikerjakan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Tupoksi ini biasanya dirancang untuk suatu unit kerja. Nah, karena bidang karir yang aku mau adalah pastry chef, maka tupoksi yang dibahas adalah tupoksi untuk pastry section. Tugas pokok dari pastry section adalah membuat dan menyajikan berbagai produk pastry kepada tamu. Lalu untuk fungsinya secara singkatnya ada 3. Yang pertama, mempersiapkan, membuat, dan menyajikan serta mendekorasi berbagai macam produk pastry dengan presentasi yang menarik dan bernilai sesuai dengan SOP. Yang kedua, kooperasi dengan outlet food and beverage untuk menyajikan pastry dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang ketiga, mempersiapkan produk pastry untuk sarapan, makan siang, makan malam, coffee break, dan juga snack. Nah, dari tupoksi pastry section di atas, berarti seorang pastry chef ini bekerja dalam tim. Maka dari itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pastry chef adalah kemampuan bekerja sama dalam tim. Karena di hotel ataupun di restoran, menyajikan makanan itu tidak dalam jumlah yang sedikit, melainkan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, kerjasama dalam tim ini akan menghasilkan sinergi yang akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai job description atau biasa disingkat sebagai job desk. Job desk adalah deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang pegawai miliki dan emban. Berbeda dengan tupoksi yang dirancang untuk unit kerja, job desk ini dirancang untuk suatu posisi jabatan. Nah, berikut ini adalah gambaran singkat untuk job desk dari pastry chef. Yang pertama ada mempersiapkan, membuat, dan menyajikan produk pastry sesuai dengan resep dan SOP. Yang kedua, mendekorasi produk pastry untuk menghasilkan presentasi yang indah dan juga bernilai. Yang ketiga, memeriksa kualitas bahan dan pastikan memenuhi standar. Yang keempat, memantau stok bahan untuk pastry. Yang kelima, patuhi peraturan keselamatan, kesehatan, dan juga selalu jaga area kerja tetap bersih. Nah, aku juga mau ngebahas sedikit tentang job specification. Job specification adalah kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif sesuai dengan job desk. Nah, dengan job desk pastry chef seperti yang sudah disebutkan tadi, maka kualifikasi yang dibutuhkan adalah yang pertama, memiliki pengalaman yang terbukti sebagai pastry chef, baker, atau peran lain yang relevan. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang produk pastry. Yang ketiga, perhatian terhadap hal detail dan memiliki kreativitas yang tinggi. Ini diperlukan karena produk pastry dalam pengerjaannya banyak yang memerlukan ketelitian dan juga ketelatenan. Yang keempat, keterampilan berorganisasi dan juga kerjasama dalam tim. Yang kelima, memahami prinsip-prinsip hygiene, sanitasi, keamanan pangan, dan nutrisi. Dan yang keenam, memiliki sertifikat kompetensi di bidang pastry. Pembahasan berikutnya adalah uji kompetensi atau uji kom.
Uji kom adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang sudah kompeten atau belum di bidang tertentu. Jika dianggap sudah kompeten, maka ia akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini menjadi bukti bahwa ia memiliki keahlian tersebut. Sertifikat ini juga akan berguna dalam persaingan dunia kerja. Nah, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, ada beberapa sertifikat kompetensi untuk sektor pariwisata di bidang food production. Ada untuk beberapa okupasi antara lain okupasi cookery, operations, patisserie, supervision and administration, dan juga F&B management. Nah, berarti untuk pastry chef bisa nih mengambil uji kompetensi yang patisserie. Selain itu, sertifikat lain yang masih relevan dengan bidang pastry juga pastinya akan berguna. Contohnya sertifikat HACCP atau keamanan pangan, sertifikat culinary art, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir adalah rencana karir. Nah, yang bisa dilakukan dari sekarang sebagai mahasiswa adalah banyak belajar dan banyak berlatih, banyak-banyak praktik membuat produk pastry. Lalu untuk menambah pengalaman, bisa juga mengikuti kasual atau kerja part-time di restoran, catering, ataupun outlet makanan. Lalu ikuti juga program training atau magang. Pilihlah hotel atau perusahaan yang diyakini akan menjadi tempat kita belajar melatih skill pastry dan juga supaya mengenal dunia kerja secara nyata. Dan yang terakhir, jangan lupa menyiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.